Saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang harta rohani dalam bejana tanah liat. Kalimat ini muncul dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di kota Korintus, yang rupanya juga related dengan firman yang berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-15 akan menjadi acuan, di mana perikop ini akan membukakan kepada kita tentang apa yang Tuhan maksud di dalamnya. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saya lanjutkan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun kami tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kami. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Dari narasi surat ini muncul kalimat harta rohani dalam bejana tanah liat. Adalah benar di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dan rupanya harta rohani dalam bejana tanah liat. Yang pertama, bahwa harta rohani dalam bejana tanah liat itu terdapat pada Yesus di dalam Anda dan saya. Oleh karena di mana harta kita berada, di situ hati berada, maka kalau hartanya yang lain, hatinya nggak mungkin kepada Yesus.
Karena kalau harta kita Yesus, baru hatimu terpaut pada Yesus. Karena itu tidak bisa menyembah Yesus, tapi apa yang kita sebut harta dalam hidup kita, itu yang lain. Kriteria harta di dalam konteks ini, nggak bicara tentang banyak barang yang mahal. Tetapi konteksnya adalah yang paling tidak ternilai. Di sana yang berkata mengenai harta. Yang pertama, harta rohani itu terdapat pada Yesus di dalam kita. Di mana 2 Korintus 4 ayat 10-12 masih terkait tadi ayat yang panjang saya bacakan, bahwa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Harta rohani itu terdapat pada Yesus di dalam kita. Oleh karena itu, hidup untuk Tuhan supaya harta rohani itu berfungsi maksimal. Coba di next dulu bahannya, ya. Kalau Yesus itu harta rohani, di dalam kita yang bejana tanah liat itu, si harta itu tidak menjadi harta karun yang mati. Tapi harta itu ingin berfungsi maksimal. Oleh karena itu, mati untuk Tuhan tidak bisa menjadikan harta rohani dalam bejana tanah liat ini menjadi maksimal. Yang bisa menjadikan maksimalnya adalah ketika Anda dan saya hidup untuk Dia. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 4 ayat 13-14 ya, yang berikutnya, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Saya nggak tahu ini telat jarinya atau telat dengernya, tapi harusnya ini sudah ganti ya ayatnya. Nah, supaya kita hidup di dalam kuasanya. Untuk itulah harta rohani ada di dalam bejana tanah liat. Bukan sebagai pajangan, tapi supaya Anda dan saya bisa hidup di dalam kuasa daripada harta rohani itu. Karena itu hanya bisa difungsikan dengan jalan Anda dan saya hidup untuk Tuhan. Sekali lagi, nggak ada jalan lain. Kalau Anda dan saya hidup untuk Tuhan, maka harta rohani itu akan berfungsi maksimal. Kalau Anda dan saya hidup untuk Tuhan, maka kita bisa hidup di dalam kuasanya. Nah, yang berikutnya, dari 2 Korintus 4 ayat 15, sebab semuanya itu terjadi, lain-lain, saya highlight, semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Maksimal berfungsinya harta rohani itu menjadikan Anda dan saya hidup dalam kuasanya. Dan kalau kamu dan saya hidup dalam kuasanya, maka seharusnya makin banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena keberadaanmu, dan semakin banyak orang yang bersyukur kepada Tuhan. Ini adalah rangkuman dari surat tersebut dari ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya mulainya mundur ya, dari bawah gitu. Saya mundur sampaikan ini dulu. Karena memang lebih jelas kita bisa cerna ini. Bahwa status Anda di dunia ini itu nggak dipengaruhi dengan harta rohani dalam bejana tanah liat. Karena itu para rasul menyampaikan surat ini kepada jemaat di kota Korintus bahwa mereka ini berjuang karena mereka tahu ada harga yang sangat mahal yang ditaruh Tuhan di dalam hidup mereka. Maka itu saya sering mengulang-ulang bahwa Anda dan saya orang mahal di dalam Kristus. Ditebusnya juga oleh darah yang mahal. Bahkan dia tidak hanya mengerjakan keselamatan di atas kayu salib saja, tapi dia juga memeteraikan Anda dan saya dengan rohnya. Roh yang ada pada Yesus ada padamu saat ini. Dan firman bilang, harusnya itu menjadi harta kita satu-satunya.
hal yang paling utama dalam hidup Anda dan saya, dan yang paling mahal di antara apa yang kita pikir termahal di dalam kehidupan Anda dan saya. Nanti kita akan lihat progresnya, apa yang akan terjadi. Tidak hanya Anda dan saya hidup dalam kuasanya, lalu kemudian dimaksimalkan sehingga banyak orang lain yang menjadi percaya kepada Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Yang berikutnya, yang kedua, bahwa harta rohani dalam bejana tanah liat adalah manifestasi Yesus pada kehidupan yang nyata. Pelan-pelan mencerna kalimat ini. Di mana ketika manifestasi Yesus pada kehidupan yang nyata itu terjadi, itu tidak menunda hal-hal yang buruk datang dalam hidup Anda. Tidak menahan hal-hal yang buruk menghampiri kehidupanmu. Namun justru ketika hal-hal yang tidak baik itu, yang disebut orang celaka, buruk, dan lain sebagainya, menghampiri hidupmu, maka di sana kamu akan menyaksikan, mengalami, dan orang lain akan melihat bagaimana Yesus termanifestasi melalui kehidupan nyata dari hidup Anda dan saya. Di 2 Korintus 4 ayat yang ke-7, di sanalah muncul kalimat ini. Harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Bukan dari sebuah wadah yang luar biasa. Dari Anda dan saya yang biasa-biasa saja, harta rohani itu tinggal di dalamnya. Supaya nyata, kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Dia ada di dalam Anda dan saya yang sederhana, supaya nyata bahwa kekuatan yang ada pada Anda dan saya adalah dari Tuhan. Bukan karena Tuhan iseng dengan planningnya, tapi justru karena dia sempurna dalam rancangannya. Dia mau bekerja melalui dalam Anda dan saya. Karena itu, harta rohani dalam bejana tanah liat adalah manifestasi Yesus pada kehidupan yang nyata. Hidup yang kekuatannya berasal dari Tuhan. Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Bukan tanpa masalah. Bukan tanpa kejadian-kejadian unpredictable yang nggak pernah mampir. Bukan menjadikan semuanya seperti baik-baik saja, tetapi menjadikan Anda dan saya mampu menghadapi, melewati semuanya yang kekuatan itu berasal dari Tuhan. Nah, yang berikutnya, dari 2 Korintus 4 ayat 8-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Habis akal, tidak putus asa. Dianiaya, tapi tidak ditinggal sendirian. Dihempaskan, tapi tidak binasa. Wow, saya underline ini ya. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Tapi ingat, penindasannya terjadi. Kadangkala habis akal, kadangkala ngalami aniaya, kadangkala juga hidup ini rasa dihempaskan. Namun hidup yang kekuatannya berasal dari Allah. Anda akan alami kekuatan yang nggak pernah habis. Karena hanya kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Yang tidak pernah expired. Dia nggak pernah low battery. Dia akan terus makin hari makin kuat kalau Anda dan saya hidup untuk Tuhan. Makanya dia akan makin terus maksimal dalam hidup Anda dan saya, dan otomatis kamu akan menjadi semakin kuat. Karena sumber kekuatan yang dari Tuhan itu bekerja di dalam Anda dan saya. Tapi sekali lagi, itu tidak menggeser apa yang disebut penindasan, itu tidak menggeser apa yang disebut habis akal, itu tidak menggeser apa yang disebut aniaya, itu tidak menggeser apa yang disebut dengan dihempaskan. Namun dia janji, apapun itu, kalau sumber kekuatan Anda dan saya dari Tuhan, kamu nggak akan kejepit, kamu nggak akan putus asa, kamu tidak akan pernah kesepian,
dan kamu tidak akan binasa. Nah, yang ketiga, harta rohani dalam bencana tanah liat. Sesungguhnya adalah kemurahan Tuhan untuk hidup Anda dan saya. Karena Tuhan mengerjakannya oleh kemurahannya. Bukan karena prestasi Anda dan saya. Bukan karena pencapaian yang bisa kita lakukan, kemudian menjadikan permit untuk Tuhan mau lakukan itu di dalam diri Anda dan saya. Sekali lagi, itu adalah kemurahan Tuhan. Di mana oleh kemurahannya, Anda dan saya harusnya menjadi tidak tawar hati. Di dalam 2 Korintus 4, ayatnya yang pertama, di sana dikatakan demikian. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Di dalam konteksnya itu yang coba kita ambil masuk ke dalam kehidupan di mana ayat ini berbicara. Saudara, mati rasa itu bahaya. Hilang rasa itu hidup segan, mati takut. Ya. Bukan hidup segan, mati tak mau, enggak. Mati takut juga dia. Tuhan mau Anda dan saya tidak mengalami apa yang disebut dengan tawar hati. Dan rupanya para rasul menjadi tidak tawar hati karena memahami kemurahan Tuhan. Bahwa bukan karena dia lakukan sesuatu, Allah bekerja di dalam dirinya. Tapi karena Allah bekerja dalam dirinya, maka kita menyadari itu sebagai kemurahannya. Dan kita akan lakukan hal-hal yang untuk Tuhan. Nah, yang berikutnya dari 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Di sana tertulis, kami menyatakan kebenaran, menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Begini, oleh kemurahan Tuhan, hidupmu, hidupku, itu harusnya menyatakan kebenaran. Oleh kemurahan Tuhan, harusnya hidupmu, hidupku, itu sebagai saksi yang nyata. Oleh kemurahan Tuhan, makanya Anda dan saya melakukan hal-hal yang Tuhan mau. Bukan supaya Anda beroleh kemudahan dalam hidup ini. Tapi oleh karena kemurahannya, kita merespon dengan menyatakan apa yang benar. Kalau seringkali saya ulang-ulang mengatakan, ya sudah tahu yang benar, lakukan yang benar. Itu bukan momentum. Tapi itu sesuatu yang Anda harus lakukan berkali-kali, berulang-ulang. Sehingga Anda dan saya menggenapi apa yang menjadi tujuan Roh Kudus diberikan dalam diri orang percaya. Ketika hari Pentakosta, Roh Kudus diberikan. Tujuannya supaya Anda dan saya menjadi saksi. Bukan sekedar kita bermanifestasi. Apalagi jadi Kristen yang hidupnya sok sensasi. Karena Roh Kudus diberikan, agendanya bukan untuk Anda dan saya. Agendanya Roh Kudus. Nah, agenda yang daripada Roh Kudus itu mau memakai hidup Anda dan saya untuk bisa membuat orang di luar sana melihat Yesus itu nyata melalui hidupmu lewat hidupmu. Bukan hanya sekedar dalam frame kehidupan yang baik-baik saja. Termasuk di dalamnya kondisi yang tadi disebutkan. Tindas, sendirian, dan lain sebagainya. Dalam keadaan seperti itu, Tuhan mau agendanya itu berjalan. Dan akhirnya tujuannya sampai. Di mana banyak orang melihat Tuhan melalui kehidupan yang Anda dan saya jalani. Nggak selalu mulus, tapi pastikan Tuhannya kelihatan. Nggak selalu baik-baik saja, tapi pastikan orang bisa lihat Yesus bekerja di sana.
nggak melulu sepertinya hingar-bingar. Mungkin dalam kesendirian, tapi pastikan dalam kesendirianmu juga orang lain lihat Yesus bekerja dalam hidupmu. Nah, yang berikutnya dari 2 Korintus 4 ayat 3-6. Di sana Paulus mengatakan bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Terangnya bercahaya di dalam hati kita. Terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Akhirnya, jadikan semua hidup kita ini adalah tentang Tuhan. Karena harusnya semakin hari beban yang bertambah, tetapi jiwamu semakin tenang. Alkitab gak pernah janji bebanmu semakin ringan. Yang Alkitab janji, jiwamu semakin tenang. Ketika Anda dan saya terus-menerus memprioritaskan agenda Tuhan dalam hidupmu, beban yang gak hilang mungkin berganti, namun Anda akan tenang dan kuat untuk jalani semuanya. Oleh karena itu, jangan taruh yang berharga itu yang lain selain Yesus saja. Karena ketika harta rohani dalam bejana tanah liat ini kita paham, maka hanya yang paling berharga yang bisa menggerakkan hidupmu. Hanya yang paling berharga yang membuat kamu bisa rasa sesuatu yang kemudian membuat kamu bergerak. Dan kalau itu Tuhan, maka Anda dan saya akan terbebas dari ikatan yang nggak perlu di dunia ini. Karena hanya Tuhan yang bisa membuat Anda dan saya bergerak kemana Dia mau. Tuhan Yesus memberkati.